Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi hari ini yang sangat cerah ya, udaranya cerah banget ini. Bulan Juli kepada menuju ke bulan Agustus itu luar biasa ya, cuacanya cerah gitu ya. Kalau pagi dingin, kalau siang banget itu juga panas banget gitu ya Pak ya. Iya, betul. Luar biasa ya. Jumpa lagi dengan kami yang berdua yang sangat luar biasa di podcast Abah dan Uma. Luar biasa ya. Pastinya nanti juga ada narasumber, juga ada pembahasan yang luar biasa tentunya setiap hari ya. Kita insya Allah nanti live-nya juga tiap hari menyapa semua yang ada di sini, ada di YouTube, ada di TikTok, juga ada di Instagram. Masya Allah. Kita kenalan dulu. Sudah kenal ya tentunya ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang jangan di ghosting ya, luar biasa. Oke. Jadi kenalin, saya hostnya yang luar biasa, setiap hari menemani semuanya, pemirsa semuanya ya, viewer semuanya. Saya Uma Ida Fitria yang pagi hari ini Masya Allah, saya ini ya seger banget ini ya, keadaan luar biasa ya. Setiap pagi kami juga olahraga, juga melakukan aktivitas seperti biasanya begitu ya, seger pagi-pagi sudah olahraga. Kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Oh ya, saya spill dulu untuk temanya pagi hari ini adalah sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan juga banyak amal baiknya. Begitu ya, sekaligus banyak amal baiknya begitu ya. Nanti lebih lengkapnya ada narasumber kita yang sangat luar biasa, segar banget pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uma, ceria banget Uma. Ya, selalu gitu ceria ya. Selalu ceria supaya viewer juga ketularan semangatnya. Ketularan ya, spiritnya di morning ini ya. Morning ini, pagi sudah live gitu ya, Abah ya. Abah, gimana kabarnya Abah hari ini? Alhamdulillah, seperti Uma lihat, seperti Uma rasakan bahwa Abah seperti Uma juga. Jadi sehat, bugar, dan tetap lucu. Masya Allah itu tetap lucu. Tetap lucu, gitu luar biasa. Kita sapa dulu yang sudah gabung. Semuanya assalamualaikum, sobat khair ya. Apa bahasa Inggrisnya Uma? Good morning. Good morning semuanya ya. Yang ada di sambungan medsos kami di YouTube ya. Terima kasih juga. Yang ada di Instagram kami di @ustadzafrizal dan juga di saluran medsos yang luar biasa juga ada @ustadzafrizal di TikToknya ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung, semoga bermanfaat hari ini. Amin, amin. Nah, Abang ngomong-ngomong soal tema kita hari ini ya. Jadi sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan juga banyak manfaat, banyak amal baiknya, sekaligus banyak amal baiknya. Itu seperti gimana sih Abang manusia itu atau kita-kita ini Abang seharusnya? Iya. Terima kasih Uma ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara kita semuanya pada saat itu juga para sahabat ya, mangtola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi artinya adalah sebaik-baik manusia ya, ini manusia dimaksud adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW, termasuk kita semuanya ini ya. Ini adalah di antara kita yang mempunyai umur panjang, tetapi dia juga banyak amal baiknya. Jadi tidak cukup kalau kita tuh hanya mengandalkan umur panjang aja. Jadi umur panjang yang barokah itu seperti apa Uma? Seperti yang disabdakan oleh Rasul bahwa umur yang panjang anyway, tetapi ya Uma ya, diisi dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang soleh. Jadi tidak sia-sia ya. Jadi tidak sia-sia. Hidup dunia hanya sebentar. Katanya para ulama kita mampir minum, begitu ya. Mampir minum, mampir harus kita minum. Jadi harus bermanfaat juga. Betul. Memang banyak statement yang mengatakan semacam itu ya Uma ya. Jadi hidup ini kita layaknya
melaksanakan perjalanan, Iya. dan kita cuma mampir minum. Tetapi perlu diingat para sahabat semuanya ya, bahwa sebentarnya kita itu mampir di dunia itu untuk minum aja. Minum Iya. kan cuma sebentar. Iya. Kecuali kalau saya pengen stay ya di rumahmu, ya saya pengen makan, pengen minum, pengen di kamar mandi segala macam, pengen nginep segala macam, itu Iya, lama. lama. Tapi kalau pengen minum ya sudah, kalau memang hausnya Iya. terasa Sudah sudah hilang. terobati Iya, terobati. ya, hausnya ya sudah, kita harus pergi melanjutkan perjalanan lagi. Nah, perjalanan kita ini kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai kehidupan setelah kematian, yaitu yang kehidupan yang ada di akhirat nanti. Tetapi perlu diingat ya, bahwa di dunia ini memang cuman sebentar, cuman sebentar. Tetapi ini adalah penentuan apakah ya nanti di akhirat nanti kita akan dibaik-baikin oleh Allah, atau mungkin sama Allah akan dijahatin gitu ya. Dicuekin ya, dicuekin aja nggak apa-apa. Kalau dijahatin itu kan, Masya Allah, capek kita ya nanti, dan bukan hanya capek, tetapi kita nanti itu merasa Masya Allah ya, kecewa, harus menyesal. Karena menyesal itu tidak ada di awal, menyesal pada saat akhir. Nah, apalagi penyesalan ini berkenaan dengan tidak dapatnya kita itu bertemu dengan Allah, tidak dapatnya kita itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala macamnya ya. Jadi dunia ini sebentar, tetapi ternyata dunia ini penentu kita itu akan dibaikin oleh Allah atau bahkan dijahatin, itu aja. Kalau dibaikin oleh Allah, rewardnya pasti ya surga. Kan? Tapi kalau dijahatin oleh Allah, nah rewardnya apa? Rewardnya neraka sebagai punishment ya. Kita dicemplungkan ke neraka, Masya Allah. Jadi makanya kita juga harus melakukan segala sesuatu, mempertanggungjawabkan umur kita ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi umur yang barokah, umur yang senantiasa diisi dengan sesuatu yang notabene diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik perintah itu wajib ataupun perintah itu sunnah. Perintah wajib juga banyak sekali, termasuk sholat, syahadat, zakat, puasa, haji, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Nah, yang sunnah ada banyak umat, termasuk melaksanakan sedekah, melaksanakan yang namanya membantu orang, memberikan makan pada orang lapar, membantu bersosialisasi dengan sanak saudara, dengan tetangga segala macam. Itu merupakan kegiatan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mana ini? Apakah kita itu banyak melakukan yang namanya maksiat, atau bahkan kita memang benar-benar melaksanakan yang namanya ibadah kepada Allah. Nanti pastinya ditimbang ya. Kita ada timbangannya. Betul. Ya, kalau lebih banyak, semua orang tahu di dunia ini, agama apapun tahu, kalau amal kebaikannya lebih berat, nah kita akan mendapatkan rewardnya luar biasa dari Allah. Kalau juga amal buruknya lebih berat, juga dapat reward juga. Rewardnya neraka ya. Dan itu sebagai punishment ya. Karena kenapa di dunia itu saya sudah perintah untuk melaksanakan ABC, tapi kamu nggak menjalankannya, ya kan? Ternyata kamu juga tidak menjauhkan diri dari larangan-laranganku, kata Allah seperti itu. Nah, sekarang saatnya ini ada al-mizan ya, ada al-mizan. Al-mizan ini bahasa kerennya adalah neraca ya. Neraca itu apa? Timbangan umat. Kalau memang timbangan kita al-mizan ini, amal soleh kita lebih banyak dibanding dengan amal buruk kita ya, ataupun mungkarat namanya ya, amal soleh itu membangun, yang mungkar itu merusak. Nah, banyak mana? Kalau memang banyak amal soleh ya, so pasti Allah akan baik-baikin kita, akan memberikan segala sesuatu yang sangat luar biasa. Tanpa diminta, kita pengen gitu aja udah nampak itu ya. Nah, itu umat. Jadi seperti kita juga sering dengar ya doa-doa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Allahumma tawil umurona wa hasil maqasidana. Ya Allah, panjangkanlah umur
seluruhku ya Allah, dan aku minta tolong ya Allah kepadamu, maksud tujuan daripada cita-cita harapan-harapanku bersama seluruh keluarga ini Engkau hasilkan, Engkau ijabah. Nah, tetapi kita sendiri juga benar-benar selain kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Iya, kewajibannya dipenuhi dulu. Betul, Gitu tentunya ya. dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, Ikhlas. dengan hati yang penuh kesabaran. Jadi ingat bahwa Oke. yang namanya seseorang itu semakin dia beriman, jangan kaget. Allah itu kan memang ya udkhulu fisilmi kafah ya, masuklah Islam secara keseluruhan, jangan dipilih-pilihi. Terus masuk surga juga begitu, Allah itu menghendaki para hambanya untuk masuk surga, tetapi Allah nggak mau. Surga itu kan sudah ini Sudah baik, surga itu kan indah. tempat yang sangat indah, tempat yang sangat suci. Jadi Allah nggak mau ya surganya itu dikotori oleh kotoran-kotoran yang notabene adalah kesalahan-kesalahan daripada para hamba-hambanya. Jadi masuk surga itu sudah harus keadaan suci, Bersih. Dengan apa ya, amalnya tadi yang baik, yang banyak, wajibnya betul. dilaksanakan, sunnahnya yang baik, dilaksanakan semuanya begitu. Ya betul. Jadi Ya. kita semua di dunia ini ya, semakin kita beriman, tentunya Allah sudah mempersiapkan berbagai macam yang namanya ujian. Ujian itu ada yang bentuk ujian yang menyenangkan ada yang bentuk dalam ujian yang menyedihkan, bahkan kadang-kadang berupa musibah. Ya, bahkan berupa musibah ini, ya Allah, saya itu sudah kemarin udah haji, udah umroh, udah sedekah. Setiap Jumat saya menggelar yang namanya sedekah Jumat berkah. Setiap hari Ahad saya juga menyantuni anak yatim dan segala macam. Tetapi kok masalah bertubi-tubi terus datang ke dalam kehidupanku. Jadi jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bilang bahwa Allah nggak sayang nih, Allah nggak suka nih, Allah kok nggak baik ya sama benci aku. sama kita, Nah, gitu ya. kita harus husnudzon bahwa yang namanya Allah itu akan mengangkat kita di surganya nanti itu. Allah akan mengangkat kita, derajat kita itu apabila memang sudah melalui proses yang sedemikian panjang kali lebarnya Jadi jangan dianggap seperti orang-orang soleh zaman dahulu, seperti Nabi, seperti Rasul, seperti waliullah ya, seperti para sahabat, tabiin. Nah, beliau ini semuanya sudah lulus sudah bahkan sampai nun sewu ya, sampai mereka semuanya ini sampai rela ya mengorbankan yang namanya jiwa, raga, harta, terus tahtanya juga demi apa? Demi untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah ya banyak kisah yang bisa kita ambil, kita bisa petik bahwa yang namanya sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri ini banyak menuai protes dalam rangka menjadi orang yang mau berhijrah. Protesnya dari siapa? Bukan dari tetangga, bukan dari temannya, bukan dari sahabatnya, bukan dari siapa-siapa. Tetapi protes ini datang dari siapa? Keluarganya, dari istrinya, dari anak-anaknya, mungkin juga dari cucunya. Apa yang mereka lakukan? Kadang-kadang nun sewu ya, ini sudah mantap nih, dikasih yang namanya petuah oleh Rasulullah ya, melalui sabda-sabda Rasulullah. Akhirnya terbuka pintu hatinya, Allah memberikan yang namanya hidayah. Ternyata pulang-pulang ke rumah udah mantep ikut berjuang di jalan Allah, ternyata istrinya ini menjadi yang namanya aduwum, menjadi yang namanya fitnah. Anak-anaknya menjadi aduwum, menjadi yang namanya al-fitnah. Ini sering sekali. Bahkan Rasulullah SAW juga udah terbiasa kalau memang ada keluarga sahabat itu yang notabene gandoli, jangan sampai menentang, memusuhi dan segala macam. Kita tahu ada bapak Nabi ya kan ada anak Nabi, ada istri Nabi, ada saudara Nabi, ada paman Nabi, segala macam. Mereka itu bisa menjadi yang namanya aduwwum mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan. Jadi jangan kita itu minta dihindarkan oleh Allah dengan berbagai macam yang namanya kesedihan dan juga ujian tetapi yang kita bisa minta adalah
supaya Allah itu menguatkan hati kita. Iya. Nah, Minta supaya kuat apa? aja, betul. Supaya kita itu menjadi orang yang hebat. Apabila ditempa sebuah masalah, maka dia akan melaksanakan yang namanya pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu ya memang Iya. filosofinya sama dengan yang biasanya kita dengar. Semakin tinggi pohon, Iya. semakin tinggi pohon, anginnya juga semakin Kencang. Masya Allah, Betul. bes banget ya katanya orang Jawa ya. Iya, jadi Nah, semakin tinggi pohon, otomatis tingkatannya juga semakin betul. ini ya, semakin luar biasa ya Umma ya. Ujiannya luar Semakin tinggi derajat seseorang, Allah memberikan yang namanya cobaan ataupun ujian itu juga nggak tembre-tembre Umma ya. Jadi lebih apa namanya, lebih dirasa lebih berat, dirasa lebih berat. ya, menyedihkan begitu ya. Tapi memang kita harus ingat tidak ada ujian, tidak ada musibah. La yukallifullahu Nafsan nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan pernah memberikan ujian itu melampaui batas kemampuan bagi ataupun pada seorang hambanya. Biasanya kita aja yang merasa Masya Allah kok berat banget, Iya, begitu berat banget ya. Tapi Allah itu sudah mengukur semuanya. Jadi kita dikasih ujian ini nanti kira-kira kuat apa enggak, pasti kuat. Nah, Allah kan sudah ada takarannya itu, Iya. ngasih manusia atau ngasih hambanya ujian begitu ya. Betul. Kalau ada ujian jangan lupa nanti pasti ada naik kelas. Betul. Gitu. Ibaratnya gitu ya. Iya. Sama-sama kita nulis ya punya anak ya. Jadi kalau anak kita itu mau ke level jenjang yang lebih tinggi, otomatis ada yang namanya ujian. Dan ujian itu ada yang menyenangkan Uma. Menyenangkan apabila kita siap menjawab semua questionnya ya. Ya kita bisa menganswer ya, menjawab semua questionnya. Jadi kita senang kan Uma ya. Nah itu ibaratnya apa? Kalau kita sudah bener-bener husnudon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini ujian nih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku harus melakukan ABC nih. Solusinya ABC. Itu adalah bagi mereka-mereka yang notabene beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya bahwa semua itu yang ngasih soal itu Allah, pasti yang ngasih jawaban itu juga Allah. Yang ngasih permasalahan itu Allah, pasti yang ngasih solusi juga Allah. Banyak-banyak beristighfar. Jadi supaya kita umur kita itu panjang ini Uma, kita isi dengan hal-hal yang notabene adalah kebaikan. Bahkan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama umat manusia. Tetapi mohon maaf Uma ya, kita juga harus jaga diri, jaga hati, pikiran kita juga. Jadi jangan sampai kita itu mudah menilai daripada packaging seseorang ya. Seseorang kadang-kadang kan gini Uma. Don't judge by the cover. Betul. Apa Uma? Don't judge by the cover. Don't judge by the cover. Jangan menilai. Jangan memvonis dari covernya. Siapa tahu covernya matching seperti ini ya. Nah, ini tiba-tiba memang hatinya nggak baik. Itu juga apa namanya? Misteri ya. Nah, kadang-kadang orang yang pakai baju yang compang-camping, non sewu ya, penampilannya sangat-sangat tidak amazing ya. Ternyata memang dia baik hati gitu ya. Nah makanya kita dilarang menjudge seseorang itu dari penampilan luarnya. Terus kita sendiri juga tidak boleh gampang-gampang menilai daripada amalan seseorang Uma. Mohon maaf ya, mungkin ini bagi sahabat Safrizal semuanya, bahwa kadang-kadang kita itu merasa gini ya, wong itu gak gelem kumpul, wah berarti wong gak baik. Nah contoh nih dalam kehidupan kita bermasyarakat yang bertetangga, kadang-kadang yang ikut kerja bakti mungkin dianggap amalnya banyak, dia baik hati segala macam sosialnya tinggi, ini luar biasa. Tetapi yang sana itu loh, dia kerja bakti nggak pernah ikut misalkan. Nah hal semacam ini Uma, itu kita sudah memvonis seseorang karena tidak mau ikut kerja bakti, tidak mau ikut kumpul, tidak mau ikut cangkruan, dianggap kita itu nggak baik hati ya. Sebaliknya mereka nggak tahu. Nah kelebihan daripada seseorang itu apa? Mungkin dia manfaatnya di tempat lain. Contoh nih, ada musola, ada masjid. Dia memang Uma pada saat kerja bakti ada agenda lain di mana dia tidak bisa ikut. Tetapi pada saat kegiatan keagamaan selalu ikut nih. Nun sewu kadang-kadang menjadi yang namanya marbot musola, dengan keikhlasannya membersihkan musola masjid.
masjid, Azan tiap menyiapkan hari, mic-nya, itu juga azan iya segala loh, macam. itu Azan juga. tiap hari, mungkin juga bisa ngimami tiap hari ya. Ngimami tiap hari, Terus azan tiap hari. mengkondisikan anak-anak supaya terkondisikan, supaya tidak terlalu rame. Nah, ini juga termasuk kegiatan sosial yang ada manfaatnya. Mungkin hal semacam itu di mata Allah lebih agung nilainya kita nggak daripada tahu, kita iya. nun sewu ya. Kita sudah kumpul-kumpul banyak. Memang rata-rata kan begitu ya. Kalau kegiatan-kegiatan yang notabene keagamaan itu nggak begitu nggak begitu diminati dan nggak begitu sepil. Jarang orang yang nah ini apa namanya Pak ini adzan masya Allah, nggak ada. Tentu kerja tiap bakti, hari, gitu. kerja bakti ikut guyub rukun itu diupload di mana-mana. Itu tidak apa-apa, terserah. Yang penting kita menata hati kita bahwa jangan sampai ya kita itu menganggap diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Itu yang bahaya. Dangerous ya. Iya, dangerous. Jadi kita bahaya. itu menganggap diri kita, aku itu bahaya itu. Aku luar biasa. Nek gak ono aku ini selokan ini, nek gak ono aku rumput pada itu gak boleh. Perlu kita ingat bahwa yang namanya orang-orang teman-teman yang lain itu mungkin pada saat itu mempunyai kesibukan yang gak bisa ditinggalkan. Akhirnya apa? Mencari manfaat kemaslahatan di momen-momen yang lain. Itu juga harus diingat. Jangan cuman pada saat apa namanya ikut guyub rukun dianggap bolonya. Bolonya itu tim bola itu. Bolomu gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kita tidak boleh menyatakan diri kita, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu sangat tidak boleh. Sekali lagi saya tekankan hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik antara kita adalah umur yang panjang sekaligus bermanfaat ataupun amalannya itu baik dan banyak. Nah, itu baik dan banyak, jangan banyak saja. Baik dan banyak ya. Gitu. Baik dikit yo nggak boleh ya. Boleh, Kurang. Harus banyak. Untuk mengimbangi manusia itu banyak salahnya, Betul. banyak lalainya, begitu. Jadi kita harus mengimbangi. Jadi harus baik. Berusaha untuk berbuat baik terus ya, walaupun kita itu nggak diapresiasi sama siapapun. Karena kita juga sebetulnya melakukan kebaikan itu kan bukan untuk siapa-siapa juga Umaya. Sebetulnya feedbacknya itu untuk kita karena memang Allah yang mengetahuinya. Gak perlu kita itu distempel sama tetangga, nggak perlu distempel sama keluarga, nggak perlu distempel baik oleh masyarakat luas, tetapi yang perlu kita butuhkan stempelnya adalah ACC daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan utama kita adalah kepada Allah. Itu Allah, semuanya untuk Allah, kebaikan untuk Allah, ibadah untuk Allah, semuanya untuk Allah. Kita ya Masya Allah, luar biasa ya. Podcast kita pagi hari ini temanya juga luar biasa. Semoga juga menginspirasi semuanya yang sudah jadi viewer kita. YouTube, di TikTok, di Instagram juga. Semoga semuanya terinspirasi. Begitu ya Abah ya. Terima kasih Abah untuk hari ini. Sami-sami. Singkat tapi luar biasa. Ngena di hati. Karena habis ini mohon maaf Umaya, singkat-singkat karena memang aktivitas kami juga lumayan banyak. Tentunya insya Allah untuk kebaikan-kebaikan ya. Dan jangan lupa ini informasi aja umat, dan jangan lupa kalau pengen umroh, pengen haji ya, jangan lupa segera hubungi kami. Kami mempunyai solusi yang terbaik yaitu bersama Safira Tour and Travel. Jangan lupa juga banyak nanti juga boleh sedekah di sana, mau nitip sedekah boleh, mau nitip nasi umroh, nasi berkah banyak. Nanti bisa sebilah, bisa DM boleh. Ya, komen juga boleh banget gitu ya. Mau daftar silakan ya, pokoknya tanya-tanya dulu silakan. Bersama Safira insya Allah tenangmu tak ternilai gitu ya. Oke, silakan. Nah, terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa lagi insya Allah besok dengan tema-tema yang luar biasa, lebih fresh juga lagi, begitu ya. Dan barangkali para viewer, para sahabat semuanya mau request ini Umaya tema. Barangkali pengen dibuatkan apa dari segi apa barangkali ya. Oh, rumah tangga saya lagi kacau nih Kak. Oh, boleh ya. Nanti kami punya nasihat-nasihat yang notabene kita bahas bersama-sama ya. Boleh tanya juga ya. Tentang anak juga boleh banget gitu ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Betul gitu sekali. ya. Oke, Abah kita tutup dulu untuk podcast kita hari ini. Semoga kita berdoa dulu seperti biasa. Berdoa dulu. Ya. Silakan semuanya viewer
ikut amin, masya Oke, Allah, amin lebih ya. bagus ya. Oke, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Amin, Subhanahu wa amin, taala amin, dan amin. kita digolongkan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang nantinya kita bersama-sama mengetuk pintu surga bisalamin aminin Bisalamin. bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al zawjatana waj'al ahlana waj'al talamidana waj'al jama'atana fi hadhil medsos ya Allah, fi hadhil podcast ya Allah, min alil ilmi wa min alil khair wa alil tuqah wa alil rizki wa alil sadaqah wa alil quran wa alil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin. Terima kasih Uma, mohon maaf G apabila ada kekurangan ya. Ya, begitu ya. Jadi semoga nanti kita juga sehat-sehat, viewer Amin, juga amin. sehat-sehat. Agar ini podcast kita jalan setiap hari, viewer juga bisa melihat kita setiap hari di medsos, begitu Oke. ya. Oke, saya tutup dulu. Oke. Saya Uma Ida Fitria Suwandi bersama Apa ya? Abah ya. Kita tutup dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.